Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Irwansah, SSI MSI, selaku dosen pembimbing 1, Ibu Nurul Fitriani, SSI MSI, selaku pembimbing 2, dan Ibu Lailia Awalusomi, SSI MSI, selaku dosen pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Genetika dalam Menentukan Titik Knot Optimal pada Regresi Spline Truncated. Di mana di sini ada 3 bahasan pokok yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Yang kedua, landasan teori yang berisi analisis regresi, regresi non-parametrik spline, pemilihan model regresi spline truncated terbaik, algoritma genetika, dan bahasa R. Dan bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian yang berisi alat penelitian, jenis data penelitian, dan langkah-langkah penelitian. Di mana di sini yang melatar belakangi saya untuk melakukan proposal penelitian ini adalah statistika itu sendiri. Di mana statistika itu sendiri merupakan salah satu ilmu yang memuat banyak cabang ilmu. Salah satunya adalah analisis regresi. Di mana analisis regresi tersebut terdapat 3 pendekatan analisis regresi, yaitu pendekatan regresi non-parametrik, pendekatan regresi parametrik, dan pendekatan regresi semi parametrik. Di mana dalam pendekatan regresi non-parametrik terdapat beberapa pendekatan untuk mengestimasi kurvanya, yaitu seperti kernel, histogram, deret ortogonal, deret Fourier, Waplet, dan spline. Menurut Aydin 2007 tentang perbandingan teknik yang digunakan untuk memprediksi model regresi non-parametrik dengan melakukan smoothing estimator, regresi spline, dan regresi kernel berdasarkan nilai MSE, RMSE, MAE, dan MAPE, dan dilihat dari segi grafis pada data produk nasional bruto, spline menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kernel. Dan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Ratnasari dan kawan-kawan pada 2015 membandingkan spline dengan deret Fourier untuk regresi non-parametrik multivariabel pada data kemiskinan di Papua. Berdasarkan nilai R-square dan nilai minimum GCP menunjukkan bahwa metode spline lebih baik dibandingkan dengan metode deret Fourier. Oleh sebab itu, di sini yang digunakan adalah metode regresi non-parametrik spline, di mana dalam metode regresi non-parametrik spline ini cenderung mencari estimatornya sendiri kemanapun pola tersebut bergerak. Ini disebabkan karena dalam spline itu terdapat titik-titik knot, yaitu titik perpaduan bersama yang menunjukkan terjadinya perubahan pola perilaku data. Regresi non-parametrik spline itu juga memerlukan pemilihan titik knot yang optimal, dan pemilihan titik knot optimal ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu seperti metode cross validation dan metode generalized cross validation. Menurut Fitriani 2014, pada kasus kelahiran di Jawa Timur menghasilkan pemilihan titik knot dengan menggunakan metode generalized cross validation atau GCP lebih baik dibandingkan dengan metode CP, yaitu cross validation. Oleh sebab itu metode yang digunakan adalah metode GCP, di mana untuk meminimumkan nilai GCP ini diperlukan menggunakan algoritma optimasi lainnya, yaitu seperti algoritma genetika, algoritma simulate annealing, dan algoritma lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini, algoritma yang digunakan adalah algoritma genetika, di mana algoritma genetika itu sendiri adalah algoritma yang menggunakan prinsip seleksi alam dan mencari penyelesaian secara menyeluruh, bukan per poin saja.
dan bisa dibilang hasilnya optimal, seoptimal mungkin. Dan karena algoritma genetika ini mencari penyelesaian secara menyeluruh, maka algoritma genetika ini memerlukan iterasi yang berulang-ulang dan dalam jumlah yang relatif banyak. Oleh sebab itu, algoritma genetika ini memerlukan sebuah program komputer yang bisa membangun algoritma genetika ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini program komputer yang kita pakai adalah software R, di mana software R itu sendiri mempunyai keunggulan atau fungsi ya seperti pengambilan data, manajemen data, penampilan data, dan pemodelan data. Dan juga software R itu relatif ringan. Oleh sebab itu akan diterapkan algoritma genetika untuk menentukan titik knot yang optimal pada regresi spline truncated sehingga dapat meminimumkan nilai GCP dengan menggunakan software R ini. Rumusan masalah yang bisa kita ambil adalah bagaimana pengaplikasian algoritma genetika dalam penentuan titik knot optimal pada regresi spline truncated. Yang kedua, bagaimana rancangan package regresi non-parametric spline dan algoritma genetika pada bahasa pemrograman R. Tujuan masalahnya adalah mengaplikasikan algoritma genetika dalam penentuan titik knot optimal pada regresi spline truncated, merancang package regresi non-parametric spline dan algoritma genetika pada bahasa pemrograman R. Manfaat penelitian. Manfaat yang bisa kita ambil ada beberapa poin. Yang pertama, referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, menambah wawasan tentang algoritma genetika dan spline truncated itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui aplikasi algoritma genetika dalam bidang statistika. Yang keempat, mempermudah komputasi penyelesaian masalah pencarian parameter regresi spline truncated. Batasan ada beberapa poin batasannya. Yang pertama, spline yang kita gunakan adalah spline truncated dan order dari setiap variabel itu diseragamkan. Analisis regresi. Analisis regresi itu sendiri adalah metode statistika yang sangat penting dan bisa dibilang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Analisis regresi itu sendiri juga adalah pola hubungan pasangan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Dalam analisis regresi terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan parametrik, pendekatan regresi non-parametrik, dan pendekatan regresi semi-parametrik. Regresi non-parametrik. Pola hubungan pasangan antara variabel prediktor dengan variabel respon tidak diketahui atau bentuk kurvanya tidak diketahui dan memiliki bentuk fungsi sebagai berikut. Di mana Y adalah variabel respon dan X adalah variabel prediktor. Di mana epsilon I adalah error random. Di mana I itu sendiri berjalan dari 1 sampai N adalah banyaknya data, dan M adalah banyaknya variabel prediktor. Regresi non-parametric spline. Ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dalam regresi non-parametric spline. Yang pertama, titik knot. Regresi non-parametric spline mempunyai titik knot, yaitu titik perpaduan bersama yang merupakan perubahan pola perilaku data pada selang yang berbeda. Regresi non-parametric spline itu sendiri juga salah satu jenis piecewise polinomial, yaitu polinomial yang memiliki sifat tersegmen. Sifat tersegmen ini menunjukkan bahwa menunjukkan atau memberikan fleksibilitas lebih dari polinomial biasa, sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif terhadap karakteristik lokal suatu data, dan memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana theta Tj sama dengan theta T, di mana T berjalan dari 1 sampai Pj, Pj sama dengan P, dan P adalah orde. Di mana lambda Lj sama dengan lambda L, di mana L berjalan dari 1 sampai K, di mana K itu adalah titik knot, dan mempunyai fungsi truncated sebagai berikut. Fungsi truncated itu akan mempunyai nilai jika Xij lebih besar 1 sama dengan KLJ, dan memiliki nilai 0 jika Xij lebih kecil daripada KLJ, dan ini adalah estimator kurvanya dalam bentuk matriks.
Pemilihan model regresi spline rangkata terbaik. Di sini menggunakan metode yang kita udah bandingkan tadi, yaitu metode generalized cross validation dan memiliki definisi sebagai berikut, di mana di sini untuk nilai MSE bisa dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana Y itu adalah pada variabel respon dan variabel Y adalah kurva regresi spline. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma optimasi yang berbasis pada mekanisme seleksi alam, dan genetika ada seleksi alam dan genetik. Pada operasi genetika terdiri dari operator crossover dan mutasi. Pada operasi evaluasi terdapat operator seleksi. Alat ukur pada evaluasinya menggunakan nilai fitness dan mempunyai proses penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai. Setelah kita memulai, kita akan menginisialisasi populasi, di mana di sini kita akan membentuk populasi awal dengan jumlah kromosom yang kita inginkan. Setelah kita membentuk populasi awal, kita akan mengasih ke tahap selanjutnya, yaitu mengasih nilai setiap populasi tersebut. Setelah kita mengasih nilai, maka ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi. Di mana di tahap ini kita akan menseleksi mana yang layak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dan mana juga yang tidak layak untuk melanjutkan. Setelah kita ke tahap seleksi, maka tahap selanjutnya itu tahap persilangan, yaitu crossover, di mana di sini akan dilakukan persilangan antara kromosom satu dengan kromosom lainnya, atau bisa dibilang di tahap ini ada tahap perkawinan. Setelah tahap ini, tahap selanjutnya yaitu tahap mutasi, di mana di sini akan menghasilkan populasi baru. Setelah kita mutasi, maka akan kita lihat kriteria populasi baru tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau tidak. Jika sesuai, maka algoritma ini selesai. Akan tetapi jika tidak, maka algoritma ini akan diulang untuk pemberian nilai, yaitu evaluasi. Bahasa R. Bahasa R itu sendiri adalah bahasa pemrograman, bisa dibilang juga bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang memungkinkan pengguna untuk memprogramkan algoritmanya, dan bisa juga kita menggunakan alat yang telah dikembangkan melalui R oleh pengguna lainnya. Dan juga R ini sendiri adalah software untuk analisis data dan grafik. Alat penelitian, alat yang kita gunakan adalah software R. Uh, Software R untuk proses pengolahan data dan algoritma. Jenis data penelitian. Data yang kita gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada atau yang sudah tersedia sebelumnya. Data yang kita gunakan yaitu data angka kelahiran kasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, persiapan, di mana pada tahap ini kita akan mempersiapkan atau kita akan melakukan studi literatur, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah kita melakukan persiapan, maka ke tahap selanjutnya yaitu membuat package regresi non-parametric spline. Pada tahap ini kita menghitung output regresi spline truncated dengan dengan menginput nilai titik knot dengan orde yang kita inginkan dan menghasilkan nilai GCP dan nilai MSE. Tahap selanjutnya yaitu membuat package algoritma genetika. Di tahap ini kita akan membuat package algoritma genetika dengan algoritma yang sudah ada dan menghasilkan algoritma genetika untuk suatu optimasi variabel banyak. Setelah kita menggabungkan package regresi ke tahap selanjutnya, yaitu menggabungkan package regresi non-parametric spline dengan package algoritma genetika. Pada tahap ini kita akan menggabungkan kedua algoritma yang sudah kita buat terlebih dahulu untuk mengoptimasi titik knot yang optimal, pemilihan titik knot yang optimal menggunakan algoritma genetika itu. Setelah itu kita akan pengujian program. Di sini kita akan menguji program yang sudah kita gabungkan
apakah program itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu menganalisis parameter. Akan tapi jika tidak berhasil, maka kita akan mengulang menggabungkan package regresi non parametric spline itu dengan package algoritma genetika. Setelah kita melakukan menganalisis parameter, maka tahap selanjutnya yaitu tahap menarik kesimpulan secara menyeluruh. Setelah kita melakukan kesimpulan secara menyeluruh dan selesai. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.